Hi students, how are you this morning? I hope that you are good and we hope that everything is running well. Okay, for today we are going to learn about our subject today, and I hope that you have a new spirit to do your activities even you are staying at home. Okay, before we are going to discuss our topic today, I would like to invite all of us to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now we want to study about our subject today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hi, my students, how are you this morning? I hope that you have a new spirit because we have done our holiday for 1 week. Okay, for today, we will study about matematika. Kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana mencari volume dan luas permukaan dari sebuah kubus dan balok. Perhatikan baik-baik ya. Jaring-jaring kubus. Kamu bisa lihat gambar pertama, kemudian gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Rangkaian bidang datar persegi atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Nah, itu dinamakan sebagai jaring-jaring kubus. Berikut teacher akan memberikan contoh jaring-jaring kubus yang bisa kamu perhatikan. Nah, yang pertama adalah gambar jaring-jaring kubus pola 141. Maksudnya 141 adalah di barisan yang pertama adalah satu kotak, barisan yang kedua ada 4 kotak, barisan yang ketiga ada 1 kotak. Makanya dikatakan pola 141. Di sini ada 6. Nah, berikutnya teacher akan memberikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 231. Kamu bisa lihat sendiri, 2 kotak di barisan pertama, 3 kotak di barisan kedua, 1 kotak di barisan ketiga. Makanya dikatakan pola 231. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah ketika kamu melihat jaring-jaring kubus, kamu harus bisa membayangkan bagaimana caranya melipat-lipat kotak tersebut biar bisa membentuk sebuah kubus. Namun kalau dia tidak tertutup semua, itu bukan dinamakan sebagai jaring-jaring kubus ya. Dan gambar jaring-jaring kubus pola 222. Dan yang terakhir adalah gambar jaring-jaring kubus pola 330. Kemudian kita akan masuk ke jaring-jaring balok. Seperti kita ketahui, sama seperti kubus, bedanya adalah jaring-jaring balok, rangkaian bidang datar persegi panjang atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Nah, kemudian kamu bisa lihat di sini, tentunya panjangnya tidak sama seperti kubus ya. Nah, di sini teacher akan memberikan contoh jaring-jaring balok dengan pola 141. Kamu bisa lihat nomor 1. Ini bagian yang pertama, nomor 1 sampai 30. Nomor 1 sampai 30 itu adalah jaring-jaring balok dengan pola 141. Kemudian 31 sampai 48 itu jaring-jaring balok dengan pola 231. Kemudian nomor 49 sampai 51 itu jaring-jaring balok pola 222. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring balok pola 330 dari nomor 52 sampai 54. Berarti jumlah contoh jaring-jaring balok yang teacher kasih ada 54 jaring-jaring balok, dan kamu bisa membayangkan sendiri warna yang sama itu saling menutup alas dan tutupnya. Nah, kemudian untuk sekarang kita akan masuk
kepada volume dan luas permukaan dari sebuah kubus dan balok. Nah, kita kerjakan satu persatu dulu ya. Nah, ini adalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti kita ketahui, untuk mencari luas permukaan daripada sebuah kubus adalah 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi pangkat 2. Dan untuk mencari volumenya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari luas permukaan dari balok ini jika diketahui panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Luas permukaan sama dengan 6 kali 12 dikali 12 atau 6 dikali 12 pangkat 2 sama dengan, kalau di sini teacher langsung mengalihkan 12 kali 12, 144. Nah, teacher kali 6 kali 144. Atau juga kamu boleh mengalihkan 6 kali 12, baru dikali 12. Boleh. Terserah mana yang paling mudah menurut kamu ya. Nah, sekarang kita akan dapat hasilnya menjadi 864 cm pangkat 2. Kamu harus ingat, di setiap luas, satuannya adalah cm pangkat 2 atau meter pangkat 2 atau kadang-kadang kita sebut sebagai meter bujur sangkar atau sentimeter bujur sangkar. Kemudian kita akan mencari volume. Volume dari kubus tersebut adalah 12 kali 12 dikali 12 atau 12 pangkat 3 sama dengan 1728 cm kubik. Dan ini juga perlu kamu ingat, untuk volume satuannya kubik atau pangkat 3. Kemudian kita masuk ke dalam balok. Nah, ini adalah sebuah balok. Seperti kita ketahui, untuk mencari luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan untuk mencari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas permukaan dan volume sebuah balok jika diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita langsung kerjakan. Luas permukaan adalah 2 dikali 10 kali 6 ditambah 10 kali 5 ditambah 6 kali 5. Ingat ya, kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung biar kamu tidak salah. Nah, kemudian sama dengan 2 dikali dalam kurung 60 tambah 50 tambah 30 sama dengan 2 dikali 140 sama dengan 280 cm bujur sangkar atau 280 cm pangkat 2. Kemudian untuk volume. Volume adalah 10 dikali 6 dikali 5 sama dengan 300 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, mudah bukan? Yang penting, di dalam hal apapun, ketika kamu mau berusaha, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan malas untuk menghitung dan harus teliti ya. Nah, kemudian kamu, teacher ada kasih 2 soal di sini yang harus kamu kerjakan di rumah dan boleh kamu kirim ke teachermu masing-masing ya. Carilah luas permukaan kubus dan balok berikut ini. Nah, di sini ada kubus dan balok, dan teacher sudah siapkan panjang sisinya untuk kubusnya, dan panjang, lebar, dan tinggi untuk setiap baloknya. Nah, kamu kerjakan ini, dan sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you
Don't forget to do your job. Bye.